Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa memberikan semangat baru bagi kehidupan kita, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, suka maupun duka, kita tetap percaya bahwa di dalamnya ada karya Allah yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Mari bersama malam hari ini dalam acara refleksi malam. Pada saat ini kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan, dan kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus menuntun menyertai kami dan membuat kami memahami kehendak-Mu bagi hidup kami, dan kami dimampukan menjadi pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, tepatnya di Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah mendengar yang dinamakan hukum tabur tuai? Ya, benar. Setiap kita pasti tahu apa yang dimaksudkan dengan hukum tabur tuai. Hukum ini dilatar belakangi kehidupan seorang petani yang menabur benih. Dan ketika dia menabur benih, dipastikan dia akan mendapatkan hasil tuaian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau itu kemudian menjadi sebuah ungkapan yang mewarnai kehidupan kita bersama, dapat kemudian kita artikan, kalau engkau menabur sesuatu yang baik, maka engkau akan menuai sesuatu yang baik pula. Demikian pula kalau engkau menabur sesuatu yang jelek, jahat, maka engkau akan menuai hal yang sama dalam kehidupanmu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang sudah menjadi hal yang biasa. Kalau engkau berbuat baik, maka engkau akan mendapatkan hal yang baik. Menjadi sebuah nasihat yang terus-menerus disampaikan dari generasi ke generasi, mendorong, memotivasi anak-anak kita agar dalam kehidupan mereka itu senantiasa berbuat baik. Tentu dengan harapan pada saatnya, entah kapan, akan mendapatkan hasil yang setimpal, mendapatkan balasan kebaikan yang sama, entah dari orang yang sama ataupun dari pihak lain yang dia tidak dan belum ketahui. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memotivasi seseorang untuk terus berbuat baik. Harapannya saya akan mendapatkan balasan. Tabur tuai itu membawa kita kepada sebuah pemahaman, kalau kita berbuat sesuatu, maka kita akan mendapatkan imbalan atau balasan yang setimpal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, itu pula yang menjadi harapan dalam kehidupan kita beriman. Bahwa ketika kita menjalani kehidupan, kalau kita senantiasa berbuat baik, siapapun kita, maka Tuhan pasti melihat, maka Tuhan pasti memberikan balasan yang terbaik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, inilah yang kemudian membuat atau membentuk paradigma seseorang. Membiasakan seseorang untuk berpikir bahwa kalau saya baik, maka saya mendapatkan hal yang sama dari orang lain. Mari kita mencoba untuk menggali lebih dalam. Sebenarnya pada satu sisi memang ada benarnya hukum tabur tuai ini, tetapi mari kita mencoba untuk bersikap kritis. Kita bisa menemukan ternyata, sadar atau tidak, yang pertama, hukum tabur tuai mengkondisikan seseorang kemudian berbuat baik dengan syarat.
Paling tidak syaratnya saya harus mendapatkan imbalan yang setimpal. Kebaikan yang bersyarat, berupa janji nanti akan mendapatkan kebaikan yang sama. Berupa janji nanti akan mendapatkan imbalan yang sama. Waspadalah Bapak Ibu dan Saudara, kalau itu yang terjadi, seseorang bisa saja menjadi kecewa. Karena apa? Tidak selamanya kebaikan itu akan berbuahkan kebaikan yang sama. Atau yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, kebaikan itu kemudian dijadikan semacam nilai tawar. Kebaikan itu dijadikan sebagai komoditas yang kemudian diperdagangkan. Saya baik, saya mendapatkan baik. Saya berbuat baik, maka saya mendapatkan imbalan yang baik. Bapak Ibu dan Saudara, kebaikan menjadi nilai tawar yang diperdagangkan. Seolah-olah apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu harus seperti yang kita harapkan, harus seperti yang kita cita-citakan. Padahal bukankah kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain? Kita sudah berjuang untuk tetap baik, tetapi ternyata seringkali kita harus berhadapan dengan kejahatan dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara, bahkan yang ketiga, tanpa disadari, ketika orang berbuat baik dengan harapan mendapatkan sesuatu yang baik dari pihak lain, bukankah itu sebuah kebaikan yang berfokus kepada diri sendiri? Seolah-olah berbuat baik kepada orang lain, demi orang lain, tetapi tanpa disadari sebenarnya hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Dan kalau itu yang terjadi, orang bisa marah ketika tidak mendapatkan balasan yang seimbang. Orang bisa trauma ketika ternyata yang diperoleh itu tidak seperti yang dia inginkan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita perlu sadar setiap waktu. Sebuah fakta yang kita tidak bisa hindari dalam kehidupan, sebaik apapun kita, usaha yang kita lakukan semaksimal apapun untuk kemudian bisa berlaku baik dan benar dalam kehidupan, tetap saja akan ada penilaian-penilaian buruk yang ada di sekitar kita. Penolakan misalnya, kebencian misalnya, caci maki misalnya, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam situasi yang demikian, kita pasti akan kemudian bertanya, apakah saya harus bertahan dalam kebaikan? Apakah saya harus tetap berbuat baik? Sementara saya mendapatkan imbalan yang tidak setimpal, sementara orang berbuat jahat kepada saya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tantangan kehidupan kita ketika kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ada sebuah pola pikir yang perlu diubah dalam kehidupan kita, tetapi pada saat yang sama kita perlu tetap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pengajaran Tuhan Yesus menarik, dan ini seringkali tidak tersentuh. Padahal ini menjadi sebuah pengajaran yang sangat mendasar agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik, agar kita tetap bertahan dalam kebaikan. Matius mencatat Tuhan Yesus berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Menarik Bapak Ibu dan Saudara, kalau ayat ini seringkali terabaikan, karena kalau berbicara tentang anjing dan babi, beberapa orang mungkin akan merasa bahwa apakah itu berarti saya mengatakan orang lain sebagai anjing dan babi, baru kemudian saya mendapatkan pencerahan untuk tetap berbuat baik? Tentu bukan itu maksudnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kenapa Tuhan Yesus memberikan gambaran yang demikian, memakai istilah atau binatang anjing dan babi? Menurut budaya pada masa itu ketika Tuhan Yesus berkarya, anjing terkategori binatang yang sangat buruk, binatang pemakan bangkai, bahkan babi adalah pemakan segalanya, dia tamak. Dan dalam beberapa catatan dia najis, termasuk
tidak masuk hitungan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan latar belakang tersebut, nampaknya Tuhan Yesus mau mengkontraskan anjing yang najis dikontraskan dengan barang yang kudus. Sementara babi yang jorok tamak dikontraskan dengan mutiara yang berharga. Ini mengajak kita untuk berpikir kritis. Apalagi ketika kita kaitkan dengan bagaimana perbuatan baik itu harus tetap bertahan, harus tetap kita lakukan apapun yang kita hadapi. Lalu bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dua kata penting di situ adalah tentang kudus dan mutiara. Mutiara itu berharga, kekudusan itu dalam ritual ibadah menjadi simbol diterima oleh Tuhan. Ini memberikan gambaran kepada kehidupan kita. Ketika kita berbuat sesuatu dalam kehidupan, ketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan, seseorang harus yakin bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Bukan benar menurut dirinya sendiri atau benar menurut kata orang, tetapi kebenaran yang benar-benar menurut Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan barang yang kudus. Kekudusan itu terkait dengan siapa? Dengan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, maka ini membawa kita kepada sebuah pencerahan yang sangat luar biasa. Ketika engkau melakukan sesuatu di dalam kehidupan, engkau bisa saja yakin bahwa itu sebuah kebenaran. Engkau bisa yakin bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Tetapi dalam standar siapa? Dalam standar dirimu sendirikah? Atau etika umumkah? Ataukah kita mau merujuk kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan? Kalau kita mau bertahan dalam kebaikan, kalau kita mau bertahan untuk tetap baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar baik dalam kacamata Tuhan, dan kebenaran yang kita perbuat adalah benar-benar sebuah kebenaran dalam tolok ukur Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat diperlukan. Kepekaan kita akan karya Tuhan dalam kehidupan itu sangat diperlukan. Bahkan kita terus-menerus harus mengevaluasi diri. Dengar-dengaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan itu benar-benar sebuah kebenaran sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sudah yakin dengan kebenaran yang kita lakukan, maka kita tidak akan pernah bisa goyah, karena kebenaran akan bisa membela dirinya sendiri. Ditolak seperti apapun, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Dicaci maki seperti apapun, kebaikan akan tetap kebaikan. Dan itu tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Nah, langkah berikutnya, ketika kita yakin dengan apa yang kita lakukan, kita yakin bahwa apa yang kita perbuat itu benar dan baik dalam kacamata Tuhan, yang berikutnya kita diminta untuk melihat siapa yang engkau hadapi. Kalau dalam hal ini, anjing dan babi memberikan sebuah gambaran, engkau harus paham siapa yang engkau hadapi. Penulis Amsal mengatakan bahwa percuma engkau menasihati orang bebal. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, pada saatnya kita harus paham siapa yang sedang kita hadapi. Makanya sebuah ayat mengatakan, jelaskanlah sesuatu kepada orang bodoh itu menurut kebodohannya, agar dia tidak merasa bangga, agar dia tidak merasa pintar. Itu artinya diperlukan seni memahami. Bagaimana kita melihat ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan karena kebaikan yang kita lakukan, mari kita lihat lebih luas. Mari kita melihat segala sesuatunya lebih dalam lagi. Bukan hanya dalam sudut pandang kita, tetapi mengapa orang bisa melakukan penolakan. Pemahaman ini penting agar kita tidak memaksakan diri, agar kita bisa memaklumi, agar kita bisa mengampuni, agar kita bisa memahami lebih dalam.
Ini sangat diperlukan Bapak Ibu dan Saudara, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang trauma, membuang kebaikan hanya gara-gara ditolak oleh seseorang, membuang kebenaran dan tidak melakukannya lagi hanya gara-gara sebuah nama itu tidak setuju dengan diri kita. Bapak Ibu dan Saudara, kebaikan dan kebenaran itu perlu dilakukan terus-menerus, bertahan. Tidak pandang situasinya seperti apa, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Jangan sampai penolakan satu orang, penolakan satu pihak itu kemudian menghancurkan sebuah kebenaran yang ada dalam diri kita. Jangan sampai gara-gara satu tetes tinta bisa merusak susu sebelanga. Jangan sampai itu terjadi. Tetaplah menjadi baik. Kalau kita sudah paham dan memahami situasinya seperti apa dan bagaimana, maka langkah berikutnya sekarang adalah bagaimana kemudian kita belajar menghormati orang lain. Kita tidak mungkin memaksa orang lain berpikir seperti halnya kita. Kita tidak mungkin memaksa seekor babi untuk paham mutiara itu berharga. Kita tidak mungkin bisa mengajak seekor anjing untuk menghormati hal yang kudus. Sebaliknya, kalau kita memaksakan, apa yang terjadi? Dua binatang itu akan berbalik dan mengoyak engkau, akan menghancurkanmu. Dan bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Karena sebuah penolakan, kita kehilangan kebaikan dalam diri kita. Bahkan yang lebih dalam, kita kehilangan identitas diri kita dan kemudian merasa diri tidak berharga. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar menghormati, disitulah kemudian kita memperoleh hikmat dari Tuhan. Kapan seharusnya engkau bersikap pada saat yang tepat? Disitulah kita akan dituntun dalam karya Roh Kudus untuk bersikap tepat pada saat yang tepat. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai akhirnya kita bisa paham bahwa jangan biarkan kebaikan hatimu dirampas oleh kejahatan orang lain. Jangan berikan barang yang kudus kepada anjing atau mutiara kepada babi. Jangan biarkan kebaikan hatimu itu dirampas oleh kejahatan orang lain. Itu artinya meskipun keadaan jahat, meskipun kita mendapatkan respon yang tidak menyenangkan, meskipun kita berhadapan dengan respon yang buruk sekalipun, itu tidak akan membuat kita kemudian mengikuti kejahatan yang sama. Kita tetap harus berbuat baik, kita tetap harus bertahan dalam kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Seringkali banyak orang bertanya, sampai kapan saya harus berbuat baik? Saya seringkali harus menjadi keset orang, istilahnya. Diinjak-injak orang, tidak dihargai. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu kita merasa bahwa kebaikan kita seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap, seolah sia-sia. Yakin dan percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, hukum tabur tuai di depan itu tetap berlaku. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia adalah hakim yang adil. Meskipun terkadang orang menabur tidak selamanya akan panen, kadang bisa gagal panen, tetapi seorang petani tahun depan akan menabur lagi. Hasil tidak maksimal, tahun depan dia menabur lagi. Dia tidak jemu-jemu terus menabur, karena dia percaya ada hakim yang adil. Ada Tuhan yang berkuasa, Allah yang menciptakan alam semesta, yang pasti akan memberikan yang terbaik kepada kehidupannya. Dia terus hidup dalam pengharapan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau bertahan untuk tetap menjadi baik. Karena apa? Hidup baik itu adalah buah dari karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita diselamatkan, kita diangkat dari kubangan dosa, kita diangkat dari jurang dosa, diselamatkan menjadi benar. Dan sudah seharusnya kebenaran, kebaikan itu melekat dalam diri kita.
menjadi sebuah konsekuensi logis. Karena kita sudah menyatakan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang hanya perlu menghormati pilihan orang lain. Hanya perlu menghormati pilihan orang lain. Kalau menghormati pilihan orang lain bahwa pilihan itu mungkin hanya tidak setuju, mungkin gampang. Tetapi kadang-kadang kita harus menghormati penolakan orang lain. Di situ diperlukan langkah iman. Yakin dan percayalah, selama engkau yakin bahwa yang engkau lakukan itu adalah benar menurut Tuhan, kita tidak perlu takut untuk tetap terus melangkah. Jangan paksa orang lain untuk berpikir seperti kita. Orang lain punya otoritas yang berbeda, yang sama seperti kita untuk memilih apakah mau memilih kebaikan, kebenaran yang kita tawarkan, atau memilih yang lain sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan seringkali itu yang terjadi. Hormati pilihan itu. Sampai pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, tetaplah baik, tetaplah bersinar. Matahari tetap bersinar meskipun ada mendung. Bintang tetap ada meskipun malam gelap pekat. Hanya menunggu saat yang tepat cahaya itu kemudian bisa dilihat. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dalam segala pergumulan kehidupan kita, lakukan yang terbaik. Dan pada akhirnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, penyertaan-Mu nyata bagi hidup kami, dan firman-Mu malam hari ini kembali memberikan peringatan kepada kami, petunjuk bagaimana kami bertahan untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Banyak tantangan yang harus kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk bertindak baik dan benar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuntun dan sertai kami Bapa, agar kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Pergumulan apapun yang sedang kami hadapi Bapa, kami mohon penyertaan-Mu agar kami boleh memaknainya secara baik. Apapun yang kami alami, Bapa terus hadir di dalamnya, sehingga iman kami bertumbuh semakin menjadi dewasa. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.